Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Di video sebelumnya, gue udah unboxing dan nge-review sebuah smartband terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Band 7. Gue juga cukup kaget dengan price to performance dari Huawei Band 7 ini, karena dengan rentang harga cuma 400 ribuan, kalian bisa nikmatin fitur-fitur yang biasa kalian dapat di smartwatch dengan harga 600-700 ribu. Mulai dari tersedianya fitur always on display, abis itu baterainya yang tahan lama banget serta fast charging, punya fitur waterproof dan menyediakan lebih dari 4000 watch faces, bikin gua gatel untuk gali lebih dalam fitur-fitur apa lagi yang mungkin gua suka dari si Huawei Band 7 ini. Nah, untuk itu di video ini gue bakal bahas lebih detail dan ngasih tahu kalian ada beberapa fitur yang gua suka dan gue yakin kalian juga suka dari Huawei Band 7. Sebelum itu, as always, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah dia fitur-fitur yang gue suka dan yang mungkin gue nggak suka dari Huawei Band 7. Check this out. Yang pertama adalah Always on Display dan Battery Life. Always on Display jadi hal pertama yang gue notice dan tentunya gue suka banget dari si Huawei Band 7 ini. Karena kapan lagi sebuah smartband di harga 400 ribuan nyediain fitur Always on Display, yang dimana Always on Display-nya nggak pakai limit. Selain itu, berbeda dengan smartwatch yang punya Always on Display, si Huawei Band 7 ini nyediain lebih dari satu watch face untuk Always on Display-nya. Kalian bisa pilih dari 4 watch face digital atau satu watch face analog yang gue pakai saat ini, karena keren banget kan? Nah, biasanya kalau misalkan smartwatch yang punya fitur Always on Display, battery life-nya kan paling cuma tahan 1-1,5 hari. Tapi enggak dengan Huawei Band 7. Entah ilmu apa yang dipakai sama Huawei, tapi Huawei Band 7 ini bisa bertahan lebih dari 3 hari dengan Always on Display-nya aktif terus. Jadi gue bisa bilang untuk urusan battery management, Huawei juara banget di sini. Oh ya, nggak cuma itu, Huawei Band 7 juga support fast charging, yang dimana kalian cukup perlu ngecas selama 5 menit dan baterainya itu bisa tahan sampai 2 jam. Fitur yang tentunya berguna banget kalau misalkan kalian lupa ngecharge dan kalian harus buru-buru pergi. Oke, hal kedua yang gue suka dari si Huawei Band 7 ini adalah kenyamanan. Kenyamanan di sini include sensornya yang built-in di dalam watch case-nya, sehingga dia nggak ngeganjel kalau misalkan gue pakai di pergelangan tangan gue. Habis itu lubang di strapnya yang banyak banget nggak cuma ngasih gua opsi untuk bebas adjust size dari si Huawei Band 7, tapi dia juga otomatis menjadi ventilasi udara buat pergelangan tangan gua. Bodinya yang super tipis dan slim banget itu ngebuat gua jadi nyaman banget pakai si Huawei Band 7 ini seharian, apalagi kalau olahraga. Dan tentunya bahan rubber yang digunakan untuk strapnya itu super elastis banget. Dan hal terakhir yang melengkapi kenyamanan dari si Huawei Band 7 ini adalah beratnya yang cuma ada di angka 20 gram. Hal berikutnya adalah strapnya yang bisa dengan mudah diganti. Biasanya kalau kita ngebahas tentang smartband, pasti keluhan yang muncul pertama kali adalah strapnya kalau rusak nggak bisa diganti karena dia fix aja. Tapi Huawei mendengarkan keluhan para customernya dan ngebuat strap dari si Huawei Band 7 ini bisa diganti. Dan ngegantinya ini juga gampang banget karena mekanisme yang dipakai itu sama dengan kebanyakan smartwatch yang strapnya bisa diganti-ganti. Mungkin kekurangannya adalah kalian nggak bisa pasang strap universal untuk si Huawei Band 7 ini, tapi ya opsi ini udah cukup membantu kalau misalkan strap dari Huawei Band 7 kalian rusak. Berikutnya adalah touchscreen. Halo RS4 adalah sebuah smartwatch dengan touchscreen paling responsif yang pernah gue bahas di channel Adito Aditya. Nah, si Huawei Band 7 ini responsiveness dari touchscreen-nya itu bisa menyamai si Halo RS4. Bahkan bisa gue bilang lebih baik, karena didukung dengan prosesornya yang super ngebut, gua nggak ngerasa lag sama sekali pas gua geser-geser antar menu. Ngakunya punya lebih dari 4000 watch faces buat si Huawei Band 7 ini. Tapi setelah gua cari dan gua hitung, dia cuma punya sekitar 300 watch faces yang gratis. Loh, sisanya kemana? Sisanya emang ada di aplikasi dari Huawei Health, tapi kalian harus bayar untuk bisa install itu di Band 7 kalian. Buat gua hal ini nggak jadi masalah karena ya klaimnya emang benar ada 4000, tapi kalian harus bayar. Dan gua ngerasa cukup dengan 300 watch face yang disediain sama Huawei.
Karena dari 300 watch face ini, kalian bisa nemuin watch face yang super duper elegan banget kayak gini, atau yang aneh-aneh dan unik kayak begini, itu juga tersedia. Dan semua watch face yang dipasangkan di Huawei Band 7 ini bakal dijamin bagus karena panelnya udah AMOLED dan layarnya yang lumayan gede di 1,47 inch. Oke, tadi kita udah ngebahas hal-hal apa aja yang gua suka dari si Huawei Band 7 ini, dan pas gua nyari hal yang gua nggak suka dari si Huawei Band 7, gua jujur kesulitan banget. Karena menurut gua di price point si Huawei Band 7 ini yang ada di angka 400 ribuan, nggak banyak yang bisa gua komplain dari kekurangan fiturnya. Kayak contohnya GPS yang absen di Huawei Band 7 ini, tapi ya gua nggak bisa komplain karena harganya yang cuma sekitaran 480 ribu. Paling kalau misalkan gua harus banget masukin sebuah kekurangan dari Huawei Band 7, mungkin asalnya itu dari custom watch face. Kenapa ini jadi sebuah kekurangan di Huawei Band 7? Karena kalian bisa lihat sendiri, layar dari si Huawei Band 7 ini adalah persegi panjang vertikal. Yang dimana nggak semua gambar bisa masuk secara sempurna sebagai custom watch face di Huawei Band 7. Contohnya kayak misalkan foto-foto kalian yang landscape. Pasti ada aja bagian yang kepotong dari gambar tersebut. Tapi buat kalian yang nggak masalah dengan hal ini, nggak ada minusnya kalau gitu. Anyway, pas bikin video ini, gue juga nemuin ada beberapa hidden features yang belum sempat gue bahas di video kemarin maupun video ini. Jadi stay tune buat pembahasannya di channel YouTube gue dan juga di TikTok gue. Buat yang belum follow, langsung aja follow di Adito Aditya. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out. See you in the next video. It feels like you got it. You want your roller